Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan memberikan watchlist saham ya atau saham-saham potensial, tidak. Tetapi saya terkhusus untuk video kali ini, saya buat pembahasan lebih dalam untuk indeks kita atau komposit, ya. Kemana sih arah pergerakan komposit? Kemudian kenapa kalau teman-teman melihat bahwa beberapa hari atau beberapa minggu ini IHSG kita mengalami atau cenderungnya mengalami tekanan, ya seperti itu. Kemana arah pergerakannya, kemudian di mana support-support kuatnya baik secara daily, weekly maupun monthly-nya seperti itu. Dan kemudian saya akan membahas juga beberapa saham banknya, ya, bank, Big Caps, ASI, Telkom, dan GoTo. Kita bisa cek di sana apakah foreign flow-nya itu masih in atau sudah mulai out atau bagaimana, ya. Mungkin video ini agak lebih panjang daripada biasanya, tetapi saya harap buat teman-teman yang menonton atau teman-teman yang mendengarkan video ini, ya, saya harap dapat memberikan insight atau masukan kepada teman-teman sehingga teman-teman itu tidak khawatir atau tidak ada pegangan lah. Jadi setidaknya teman-teman bisa dapat insight, ya, masukan, ya, bagaimana pergerakan komposit. Kemudian mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ambil posisi tetapi dengan proporsi yang lebih kecil atau dengan money managementnya yang lebih tepat, seperti itu. Kenapa sih saya sampai buatkan video kali ini? Karena saya menilai bahwa teman-teman perlu ketahui ada dampak resikonya, kemudian ada ancaman yang mengancam, ya, seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya akan membahas komposit, ya. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk indeks kita tanggal 14 Oktober 2022 mengalami koreksi hampir 1%, ya, atau lebih tepatnya 0,96%, ya, ke level 6.814. Kalau teman-teman cek, ini besar kemungkinan bahwa dia sudah break dari 6.900 walaupun shadow-nya itu masih di area EMA 200-nya, ya, seperti itu. Dan mungkin teman-teman sadari atau teman-teman bisa cek, ya, sebelumnya bahwa indeks Amerika, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu mengalami penguatan hampir 2 sampai dengan 3%, ya. Kemudian kalau teman-teman lihat pada waktu tanggal 14 Oktober itu mayoritas bursa-bursa Asia, ya, Hang Seng, Shanghai, ya, Nikkei itu mengalami penguatan. Ada yang 2%, 3%, ya. Tetapi IHSG kita kenapa kok jadi minus 0,96%? Ada apa? Seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek, saya bantu cekkan, ya. Salah satunya yaitu ada berita bahwa inflasi Amerika atau AS itu sebesar 8,2% di bulan September 2022. Nah, kita cek lebih dalam, ya. Inflasi Amerika Serikat masih tinggi, namun dibandingkan dengan Agustus, indeks harga konsumen atau IHK Pamansam di September secara tahunan melambat menjadi 8,2%. Jadi mulai melambat tetapi masih tinggi, ya. Ini merupakan angka terendah dalam 7 bulan, ya. Agustus tahun lalu inflasi tercatat 8,3%. Meskipun begitu, ini tetap lebih tinggi daripada perkiraan pasar, yaitu 8,1%. Nah, jadi inflasi AS itu masih cukup tinggi sehingga berdampak apa? Kekhawatiran resesi untuk tahun
2023 ya. Kenapa? Karena perlu teman-teman sadari ya, pahami bahwa dengan inflasi tinggi itu tidak akan berdampak secara langsung terhadap perekonomian. Mungkin akan berdampak itu 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi ketika inflasinya tinggi ya di beberapa bulan, maka akan terdampaknya itu sekitar 6 atau 3 atau 6 bulan berikutnya. Dan kalau seandainya dia sekarang di bulan-bulan September, Oktober atau akhir Desember, maka dampaknya itu kemungkinan di pertengahan tahun 2023. Seperti itu. Itu baru benar-benar kerasa dampaknya ya. Mungkin warga miskinnya semakin banyak, kemungkinan harga barangnya juga semakin tinggi, seperti itu. Jadi dampaknya mulai terasa di 6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan setelahnya. Ya, itu dampak besarnya. Tetapi mungkin teman-teman bisa sadari bahwa dengan inflasi tinggi mulai dari Indonesianya sendiri ya, itu harga pangan mulai naik. Kemudian beberapa barang itu akan naik, itu akan berdampak daya beli masyarakat menurun, pengangguran bertambah, sehingga itu nanti terdampak secara global itu sekitar 3 atau 6 bulan berikutnya. Ya, kita kembali ke chartnya. Oleh karena itu, apa sih yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman ketahui ya untuk indeks kita? Pertama, saya akan coba lihatkan ya indeks kita secara monthly atau secara bulanan. Kalau teman-teman cek secara IHSG kita atau komposit secara monthly, ini masih strong uptrend ya. Masih berada di atas garis EMA 50 dan EMA 200-nya ya. Jadi posisinya ini masih strong uptrend ya. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman cek di sini secara beberapa bulan ke belakang, ini membentuk pola double top ya di sini ya. Jadi ini mengalami kenaikan, top pertama membentuk neckline, kemudian top kedua gagal turun kembali. Jadi ada pola double top di sana. Dan biasanya kenapa kalau pola top double top ini kurang bagus, karena kalau seandainya dia di atas ya pola double top, itu menandakan ada mulai perbalikan arah seperti itu. Jadi ini kalau dia confirm pola double top, maka dia akan mengalami penurunan seperti itu. Dan kalau teman-teman cek ya neckline-nya sampai di atas itu sekitar 9%-an. Kalau 9%-an itu dia bisa ke sekitar 5.900 sampai dengan level 6.000. Itu targetnya ya, target. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi kalau pola double top, maka ada tanda-tanda dia berbalikan arah seperti itu ya. Kemudian kalau time frame-nya diperkecil menjadi weekly, kita coba cek secara weekly ya. Pola double top-nya apakah kelihatan? Ternyata kalau teman-teman cek di sini dia belum confirm double top ya, tetapi dia sudah menyentuh garis EMA 50 secara weekly-nya ya, di level 6.800-an seperti itu. Kalau teman-teman cek di sini jelas kelihatan ada support ya, area support 6.500 sampai dengan 6.600-an itu ada area support, sempat beberapa kali konsolidasi di area situ, kemudian terjadi pantulan ya 2 kali, menandakan ini area support untuk IHSG kita. Tetapi mulai kelihatan bahwa garis EMA 50-nya atau garis EMA CD-nya ini mulai mengarah ke bawah ya. Mulai berpotongan dan mengarah ke bawah seperti itu. Menandakan apa? Ada tekanan untuk penjualannya sehingga atau dorongan untuk turun seperti itu ya. Ini posisinya kalau teman-teman cek posisi EMA 50 dan EMA 200 ini masih mengarah ke atas posisi secara weekly ya. Seperti itu. Kita buat time frame-nya lebih kecil jadi daily atau harian. Untuk daily jelas kelihatan dia sudah berada di bawah EMA 200 atau minimal kalau misalnya belum bisa dikatakan dia breakdown dari EMA 200 ya.
Tapi kalau saya pribadi ini menandakan ada potensi dia breakdown seperti itu. Kalau seandainya katakanlah belum breakdown, masih tertahan di level 6.900 ya, polanya dia sudah patah tren, jelas patah tren menjadi minimal sideways di range antara 6.600 sampai dengan 7.300 ya. Sideways cukup lebar seperti itu. Kemudian garis EMA 50, kemudian garis EMA 200 ini mulai mengarah ke bawah ya. Arahnya sudah mulai mengarah ke bawah. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jualnya ada. Dan pertanyaannya, apakah ketika penurunan ini inflow-nya keluar atau outflow-nya ada? Seperti itu. Kenapa saya bahas inflow dan outflow? Kalau teman-teman cek IHSG kita ini pasti terdampak atau sedikit banyak ya, atau mayoritas lah bisa kita katakan bahwa terpengaruh dengan adanya dana asing. Seperti itu, terkhusus untuk saham-saham big caps ya. Let's say BBCA, bank-bank ASI, Telkom seperti itu pasti terpengaruh dengan inflow asing. Kalau seandainya inflow asingnya masih masih masuk, maka kemungkinan besar saham-saham big caps itu mengalami pergerakan ya, mengalami kenaikan minimal tertahan seperti itu, karena ada dana asing yang menahan atau menampung seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya mulai outflow, maka besar kemungkinan saham-saham big caps itu akan mengalami penurunan seperti itu ya. Jadi cukup clear bahwa secara tren, secara time frame-nya mungkin berbeda-beda ya, tergantung time frame teman-teman. Kalau secara monthly itu masih ada harapan dia masih uptrend, tetapi pola double top-nya perlu dikonfirmasi apakah confirm dia double top. Kalau confirm maka targetnya di sekitar 6.000 itu untuk jangka lebarnya ya, secara makronya. Secara weekly-nya dia juga tanda-tanda patah tren ya, menguji EMA seperti itu. Dan kalau secara daily ini EMA 200 yang diuji ya secara daily-nya seperti itu. Nah, kemudian apa sih dampaknya atau bagaimana buat teman-teman semua? Apakah masih bisa trading di IHSG? Kalau trading masih bisa, mau invest juga masih bisa, tetapi teman-teman perlu lebih berhati-hati ketika kondisi seperti ini ya, tidak menentu, kemudian ada inflasi, kemudian inflasi negara-negara maju juga cukup tinggi, ini akan sedikit banyak mempengaruhi indeks kita atau komposit ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk trading mungkin teman-teman bisa alihkan ya, yang tadinya mungkin big cap, second liner, mungkin mengalihkan ke arah saham-saham dengan volatilitas cukup tinggi, sehingga harapannya ada pergerakan yang cukup lebar sehingga teman-teman bisa manfaatkan untuk dapatkan cuan ya, seperti itu. Tetapi porsinya atau money managementnya harus jalan. Jadi jangan biasanya trading dengan misalnya 100 juta. Di kondisi seperti ini teman-teman tetap paksakan dengan trading 100 juta. Mungkin berhasil, mungkin bisa berhasil, mungkin bisa berhasil. Tetapi resiko teman-teman untuk cut loss atau teman-teman untuk habis modalnya itu jauh lebih besar dibandingkan ketika trennya bullish ya, seperti itu. Jadi mungkin dari 100 juta teman-teman bisa let's say 10-20 juta itu masih mungkin bisa ya, seperti itu. Kemudian kalau trading teman-teman perlu cermati di mana titik-titik support, kemudian area resistnya, dan saya lebih menekankan bahwa harus disiplin cut loss-nya. Kenapa? Takutnya teman-teman harapkan cuan misalnya 3%. Ketika cut loss-nya misalnya 1:1 ya, 3% untuk profit, 3% untuk stop loss, tetapi ketika dia lebih dari 3% teman-teman masih hold dengan harapan mungkin akan rebound.
mungkin akan rebound, tahu-tahu 7%, 8%, 10%, seperti itu. Jadi itu akan menggerus modalnya teman-teman. Itu untuk trading. Kemudian sekarang untuk swing atau invest. Untuk swing dan invest itu mungkin penerapannya berbeda. Saya akan bahas untuk swingnya dulu. Untuk swing itu teman-teman mungkin bisa lebih ke arah technical analysis ya. Buy on support, sell on resistance, seperti itu. Jadi belilah di dekat-dekat support ya, kemudian jual di area resistnya, atau minimal kalau misalnya takut tidak mencapai resist, di area sekitar atau sebelum area resist, itu masih mungkin bisa seperti itu. Tetapi teman-teman perlu lebih analisa lebih dalam, screeningnya lebih dalam. Kenapa? Kebanyakan saham-sahamnya itu mulai bergerak downtrend ya, patah trend. Kita coba lihat paling kelihatan itu ASI atau Astra Internasional di sini. Ini tidak lagi dia bergerak uptrend ya, cenderungnya kalau secara mayor ini masih sideways, tetapi secara minor kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah berada di uji EMA 200, menandakan dia sudah patah trend ya. Ada cenderungnya menandakan dia mulai bergerak downtrend, seperti itu. Kita coba lagi ke misalnya saham-saham CPO, ALEI, ini jelas downtrend ya. Kemudian kalau CPO lain misalnya Simpe, Salim Infomas, itu juga downtrend, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bisa cari saham-saham yang cenderungnya masih uptrend ya. Teman-teman pasti tahu masih ada beberapa saham yang masih uptrend seperti MAPI misalnya. Ya, ini posisi masih uptrend. Jadi masih bisa teman-teman untuk tradingkan, itu masih mungkin seperti itu. Nah, bagaimana sih dampaknya atau apa yang harus dilakukan untuk teman-teman investor atau teman-teman yang mau invest? Kalau teman-teman mau invest, pasti sahamnya yang jelas ya, maksudnya jelas di sini fundamentalnya cukup oke, kemudian kinerjanya cukup bagus, seperti itu. Let's say bisa dikatakan kalau untuk invest maka lebih banyak ke saham-saham big caps ya. Let's say kita bisa cek BBCA, jelas. Siapa yang tidak tahu BBCA? Ya, seperti itu. Kinerjanya jelas, pembagian dividennya rutin, kemudian kinerjanya cukup oke, menghasilkan laba, profitabilitasnya cukup oke, seperti itu ya. Dan sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman bisa entry di kala koreksi seperti sekarang? Itu kita kembalikan ke teman-teman, tetapi saya akan bantu tata caranya, atau saya akan bantu penilaiannya ya. Bagaimana atau di mana titik yang lebih tepat, bukan tertepat ya, tapi titik yang lebih tepat ketika teman-teman mau invest. Ketika teman-teman mau invest ya, teman-teman pasti kan dulu time frame-nya ya. Time frame-nya seperti apa? Kalau seandainya teman-teman untuk 3 atau 5 tahun, maka teman-teman mungkin masih bisa untuk saham-saham big caps ya. Kenapa? Sekoreksi-koreksinya dia mungkin akan rebound ya. Beberapa tahun ke depan pasti akan mengalami kenaikan seperti itu. Tetapi kalau seandainya teman-teman mulai cicil atau teman-teman ada keterbatasan dana ya, teman-teman untuk pegangan long time ya, maka teman-teman sebaiknya pakai dollar cost averaging atau cicil beli. Jadi ketika berada di support, teman-teman beli. Kemudian kalau seandainya dia breakdown dari support ke support berikutnya, let's say misalnya ya, untuk case BBCA, misalnya di support di area 8.200, teman-teman bisa spekulasi buy. Ini kan area support. Oke, ketika misalnya saham BBCA ini breakdown, let's say di level 8.000, teman-teman ada dana, maka teman-teman bisa tambah muatan. Kenapa?
Ini juga area support psikologis seperti itu, ya kan? Itu untuk prinsip pertama dollar cost averaging. Jadi money managementnya harus benar. Kemudian prinsipnya pakai dollar cost averaging atau cicil beli. Kenapa saya lebih mengedepankan cicil beli daripada harus tahu benar-benar di titik support mana dia akan mantul? Itu akan jauh lebih susah di kondisi seperti sekarang. Mungkin bisa jadi teman-teman memperkirakan, oh area supportnya ini di 8.000. Tetapi belum tentu saham BBCA ini akan diberikan koreksi sampai ke level 8.000. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya tunggu di 8.000, oh ya, saya ngincer BBCA di 8.000. Oke. Kemudian saham BBCA ini dikasih koreksi, tetapi cuman sampai di let's say di 8.200. 8.200 mantul dikit, 8.200 mantul dikit, tertahan di 8.200, kemudian ketika kondisinya memungkinkan, kemudian ada misalnya let's say windrush, maka teman-teman tidak dapat di harga 8.000 dan teman-teman ketinggalan. Tahu-tahu BBCA sudah naik di 8.500, 8.600. Teman-teman mau kejar di 8.500 untuk invest? Bisa-bisa saja. Cuman alangkah lebih baiknya kalau teman-teman dapat harga yang lebih murah. Seperti itu. Jadi itu pentingnya dollar cost averaging. Kemudian yang kedua, setelah money management dan prinsipnya dollar cost averaging, sekarang yang kedua adalah teman-teman perlu diversifikasi porto. Jadi ambil beberapa segmen ya. Jangan misalnya senangnya di bank, finansial, semua portonya bank. Ya. Ketika banknya mengalami sentimen negatif, maka koreksi semua, merah semua. Itu akan sangat disayangkan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil misalnya perbankan, ambil 1 atau 2 maksimal. Kemudian otomotif atau industri dasar, ambil 1. Kemudian saham-saham sektor misalnya berharap volatilitas cukup tinggi ya. Kemudian saham-saham defensif, consumer good, itu masih bisa. Jadi teman-teman perlu diversifikasi. Jadi cukup clear ya di sana. Kemudian yang penting kalau teman-teman misalnya masuk di saham-saham big caps ya, saham-saham besar, let's say BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, ASII, Telkom, GoTo, itu jelas teman-teman